Mungkin di sini teman-teman sudah mendengar, yaitu tentang resesi tahun 2023. Apakah ini akan benar-benar terjadi? Tahun 2023 itu akan terjadinya resesi. Bahkan, Pak Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan perekonomian global tahun depan itu akan gelap. Oke, kembali lagi di channel Agrotekun. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe di channel ini. Semoga kita semua diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang melimpah ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya jika ingin follow Instagram saya, yaitu @kuncoro_pp. Oke, nah pada video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang hangat ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sudah mendengar, yaitu tentang resesi tahun 2023. Apakah ini akan benar-benar terjadi? Kita belum tahu ya teman-teman. Akan tetapi di media sosial, internet, televisi sudah ada beritanya bahwasanya tahun 2023 itu akan terjadinya resesi. Bahkan, Pak Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan perekonomian global tahun depan itu akan gelap. Menurut saya ini berita yang sangat mengerikan. Semoga saja tidak terlalu berpengaruh ya di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah berita-berita resesi 2023 ini berpengaruh bagi para investor? Tentu saja ini sangat berpengaruh menurut saya ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Secara umumnya seperti ini teman-teman. Apabila ada berita-berita yang banyak sekali tentang resesi tahun 2023, maka para investor yang sudah menginvestasikan uang-uang mereka entah itu di saham, cryptocurrency, reksadana, dan yang lainnya, pasti akan berpikir, apakah mereka akan mengamankan uang mereka atau tetap menginvestasikan. Nah, di sini tidak sedikit pula yang akan mengamankan dana investasi mereka dengan cara menarik atau withdraw investasi mereka ke rekening mereka. Jikalau benar-benar terjadi resesi tahun 2023, pasti Bank Dunia ataupun bank-bank di berbagai negara itu akan menaikkan suku bunga ya teman-teman. Nah, secara sederhananya seperti ini teman-teman. Apabila suku bunga naik, maka investasi dengan high risk itu akan mengalami penurunan teman-teman. Oke, ingat-ingat ya, apabila suku bunga naik di suatu negara, maka investasi high risk itu akan mengalami penurunan. Oke, jika sudah paham seperti itu, lalu kita sebaiknya investasi di mana nih teman-teman? Menurut saya pribadi, jika suku bunga naik, silahkan teman-teman bisa investasikan di reksadana pasar uang atau beberapa reksadana obligasi pemerintah atau reksadana obligasi pemerintah retail ya teman-teman, yaitu ada ORI, ST, SR, dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Jika kita investasikan di reksadana pasar uang dengan suku bunga atau kenaikan suku bunga, maka return atau keuntungan investasi kita itu juga akan bertambah teman-teman. Karena reksadana pasar uang itu selaras dengan kenaikan suku bunga ya. Nah, hal ini kenapa saya sarankan atau lebih sarankan kita investasikan di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Karena ada banyaknya berita-berita akan terjadi di tahun depan itu resesinya ya. Maka dalam hal ini saya sarankan lebih baik kita investasikan di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Karena dengan naiknya suku bunga, maka return yang akan kita dapatkan juga akan semakin banyak atau semakin besar. Lalu gimana sih caranya kita memilih reksadana yang bagus ataupun yang baik ke depannya? Saya akan tutorialkan, silahkan teman-teman bisa cek di sini ya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Bibit. Jika teman-teman belum mendaftar, silahkan daftar terlebih dahulu dan gunakan kode saya ya, supaya teman-teman mendapatkan bonus reksadana gratis dari aplikasi Bibit dengan minimal Rp25.000. Silahkan gunakan kode ini ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Bibit dan kita masuk di bagian reksadana pasar uang ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, di sini ada berbagai macam pilihan. Untuk menentukan kira-kira yang bagus yang mana, silahkan teman-teman bisa ikutin saran dari saya atau tutorial dari saya. Di sini kita contohkan di Sukor Invest Money Market Fund ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini ada yang namanya return, yang ini ya teman-teman. Ini adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan di 1 tahun ini, yaitu 4,59%. Lalu di sebelahnya ini ada yang namanya drawdown ya teman-teman.
Untuk drawdown ini adalah penurunan maksimum suatu reksadana pada jangka waktu tertentu. Di sini yaitu 1 tahun ya teman-teman. Di sini untuk penurunannya itu 0,00%. Artinya reksadana ini bagus. Selain itu teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya expense ratio. Nah, expense ratio ini apa sih? Expense ratio yaitu seberapa besar biaya yang digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola dana investasi kalian. Jadi semakin rendah expense ratio itu akan semakin bagus kinerja manajer investasinya. Kemudian di sini ada yang namanya total AUM ya teman-teman. Nah, untuk total AUM ini adalah jumlah uang yang diinvestasikan. Jadi seluruh investor ini total yang investasi di reksadana Sukor Invest Money Market Fund ini ada 10,32 triliun. Jadi semakin banyak yang menginvestasikan di jenis reksadana ini, maka semakin bagus ya teman-teman, artinya seperti itu. Kemudian di sini teman-teman melihat juga di tingkat resikonya, yaitu rendah ya. Kemudian jenis produknya itu adalah pasar uang. Nah, untuk memilih suatu reksadana pasar uang ini teman-teman harus melihat, selain dari keuntungannya ya, teman-teman harus melihat dari drawdownnya, kemudian expense ratio, dan total AUM-nya. Untuk drawdownnya ini semakin kecil persenannya, maka semakin bagus reksadana tersebut. Kemudian expense ratio ini semakin kecil persenannya, maka semakin bagus reksadana tersebut. Dan total AUM-nya ini semakin besar, maka semakin dipercaya reksadana tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara saya memilih jenis reksadana pasar uang di aplikasi Bibit ini. Selain itu di aplikasi Bibit ini juga menurut saya sangat lengkap ya, dan sangat mudah untuk dipahami ya, karena tampilannya ini friendly sekali ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin memilih reksadana obligasi, cara memilihnya juga seperti itu. Silahkan teman-teman bisa lihat dari keuntungannya, lalu drawdownnya, expense ratio, dan total AUM-nya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Apakah teman-teman akan tetap berinvestasi dengan adanya berita-berita resesi tahun 2023 ini? Silahkan teman-teman pahami terlebih dahulu, cari berita-beritanya, kemudian analisis terlebih dahulu ya. Karena semua keputusan itu ada di tangan kalian. Tetapi di sini saya ingatkan kembali, untuk di channel Agrotekun ini tidak ada unsur paksaan ataupun ajakan untuk mengikutinya. Semua keputusan itu ada di tangan kalian sendiri, bukan di tangan orang lain, karena itu menggunakan uang kalian sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga video yang ada di channel Agrotekun itu selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan tolong sekali jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you.